Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Potret Spesial Podcast. Tidak terasa lagi di hadapan kita akan ada momentum yang besar, rangkaian dari tahapan Pilpres, yaitu penentuan calon presiden dan wakil presiden. Seperti kita ketahui bahwasanya di Provinsi Sulawesi Selatan, kehadiran sosok Dani Pomanto selaku ketua tim pemenangan daerah provinsi Sulawesi Selatan itu membuat peta perpolitikan di Sulawesi Selatan itu semakin ramai, khususnya menghadapi Pilpres 2024. Bagaimana tidak, dalam sejarah politiknya sosok Pak Dani Pomanto ini tidak pernah kalah dalam bertarung, khususnya di Makassar. Nah, timbul pertanyaan, apakah potensi yang dimiliki Pak Dani Pomanto ini bisa mendongkrak perolehan suara Ganjar Pranowo berada di atas dua bakal calon presiden lainnya. Nah, untuk membahas lebih lanjut, ya telah hadir di tengah-tengah kita pengamat politik muda yang berasal dari Kota Makassar, Bapak Asratillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda Pupung. Ya. Pak Asratillah, kurang dari 2 pekan ke depan, Ya. KPU pusat akan menetapkan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Seperti apa Anda melihat kondisi perpolitikan di tanah air, khususnya di Sulawesi Selatan menghadapi Pilpres 2024? Iya. Terima kasih ya. Kalau kita melihat peta kontestasi Pilpres sampai hari ini, maka hampir bisa dipastikan akan ada 3 pasang ya. Itu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah Pak Ganjar Pranowo. Ini sementara juga mencari pasangannya. Ini kan masih ada 2 minggu sebelum injury time. Kemudian Pak Prabowo Subianto, ya itu juga belum sepakat dengan partai-partai pendukung untuk mengusung siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Yang pasti itu baru Anies Baswedan ya, yang telah mengambil ketua PKB Bapak Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presidennya. Kalau kita kerucutkan di konteks Sulawesi Selatan, memang sudah ada beberapa hasil survei ya, baik yang dilakukan oleh lembaga lokal ataupun lembaga riset atau lembaga konsultan nasional, dan khusus untuk Sulawesi Selatan, persaingan ketiga bakal capres ini cukup ketat kompetisinya ya. Ya, walaupun yang unggul sementara itu masih Bapak Anies Baswedan ya, dan itu konsisten dengan hasil survei sebelumnya. Cuman memang yang menarik itu adalah sosok Ganjar Pranowo. Ya, walaupun sekitar 6 bulan yang lalu itu berangkat dari persentase yang cukup rendah, ini kita melihat tren yang merangkak pelan-pelan ya, untuk mendahului dua rivalnya yang lain, itu Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan. Nah, saya pikir bagaimana hasil kedepannya ini kan masih sangat dinamis, dan saya pikir ini tergantung simpul jejaring politik yang digunakan ketiganya untuk mencari suara di Sulawesi Selatan. Nah, ini yang menarik ya. Pak Asratillah, simpul jejaring politik. Nah, kita ketahui di Sulawesi Selatan itu kan banyak figur-figur yang bisa dikatakan senior, punya basis politik, punya basis massa dan sebagainya. Nah, ada sosok yang bisa dikatakan politisi senior juga, bisa dikatakan pemain baru juga. Ya, politisi senior karena dalam hal perebutan kursi kekuasaan di Kota Makassar sendiri, itu sosok ini tidak pernah kalah. Bapak Dani Pomanto ya. Di setiap pertarungan politiknya beliau tidak pernah kalah. Nah, cerita berlanjut, beliau ini kan menjadi ketua tim pemenangan daerah Sulawesi Selatan untuk Pak Ganjar Pranowo. Beliau juga resmi bergabung bersama PDIP Perjuangan. Nah, keberadaan sosok Pak Dani Pomanto di tengah-tengah peta perpolitikan Sulawesi Selatan ini, kira-kira efek DP-nya ini ke Ganjar sendiri ini seperti apa menurut Pak Asratillah? Nah, ini yang menarik ya Kak Pupung ya, soal preferensi
politik pemilih di Sulsel itu karena memilih kandidat tertentu berdasarkan siapa tokoh atau figur yang menjadi palapi aronya istilahnya itu ya. Benar. Istilah orang Bugis itu. Nah, siapa yang menjadi sales politik dari ketiga kandidat ini. Nah, kalau misalnya Pak Ganjar, ya kita ketahui sendiri yang menjadi ketua tim pemenangan daerah Provinsi Selatan itu adalah Pak Dhani Pomanto sendiri ya. Kalau Prabowo Subianto itu Pak Andi Amran Sulaiman. Nah, saya pikir memilih sosok Dhani Pomanto sebagai ketua tim pemenangan daerah di Sulawesi Selatan itu sudah tepat itu ya. Karena beberapa alasan. Yang pertama, Pak Dhani Pomanto ini adalah sosok yang cukup populer dan disukai di hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Akhir-akhir ini beliau sering melakukan kunjungan di luar kota Makassar, di Tanah Toraja, di Bone, di Sopeng, dan saya pikir hampir semua kabupaten daerah itu intens dikunjungi hari-hari ini. Dan respon masyarakat pada saat beliau berkunjung ke masing-masing daerah itu seperti apa, Pak? Dan saya melihat dengan kepala sendiri, respon masyarakat itu sangat besar sekali ya, dan hampir semua segmen, bukan cuma masyarakat, tapi segmen-segmen masyarakat tertentu itu memperlihatkan antusiasme pada waktu bertemu dengan beliau. Mulai dari segmen UMKM ya, kemudian segmen segmen mahasiswa, kemudian segmen petani dan nelayan. Nah, dengan modal politik yang dimiliki oleh Pak Dhani Pomanto, ini bisa dijadikan sebagai instrumen itu ya bagi Ganjar Pranowo untuk mendulang dukungan elektoral yang signifikan di Sulawesi Selatan. Pak Sratila, tadi Anda mengatakan bahwasanya kunjungan Pak Dhani Pomanto, roadshow-nya mereka ini kan di berbagai kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ini menyedot perhatian masyarakat setempat. Betul. Kira-kira apa yang menjadi magnetnya apa yang memiliki Pak Dhani Pomanto itu sehingga popularitasnya itu banyak mendapat perhatian lebih dari masyarakat ini? Saya pikir ada dua ya. Kalau saya melihat ada dua kekuatan dari sosok Pak Dhani Pomanto ini. Yang pertama itu adalah visi beliau soal Sulsel itu sangat jelas. Jadi setiap pertemuan dengan segmen masyarakat apapun di tingkat bawah ya, di kabupaten kota manapun, dia sepertinya sudah memiliki imaji dan visi soal Sulsel yang mudah divisualisasikan oleh para audiensnya. Itu kekuatan dari beliau ya, apalagi memang beliau seorang arsitek ya, yang sangat terbiasa dengan persepsi dan visualisasi ide, dan itu membantu dia agar para audiensnya itu bisa ikut membayangkan apa visi dari beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekuatan dari figur Dhani Pomanto itu adalah keterbukaan komunikasi. Ya, dia berani menyampaikan gagasan yang kontroversial, tetapi jika dia berani menerima kritik yang pedas sekalipun dari masyarakat. Nah, saya pikir hal ini membuat Pak Dhani Pomanto ini serasa bisa diterima oleh siapapun, enak diajak bicara oleh siapapun, dan siap berkomunikasi dengan siapapun. Nah, di dalam politik, strategi komunikasi yang intens dan terbuka seperti ini itu merupakan salah satu modal yang penting gitu ya untuk mendulang kekuatan elektoral di tingkat bawah. Nah, kalau misalnya kekuatan elektoral dari figur Pak Dhani Pomanto ini bisa itu ya digunakan untuk ya menggerek atau membawa elektoral Ganjar Pranowo ya untuk menandingi kompetitor yang lain, saya pikir ini sangat luar biasa ya. Pak Sratila, potensi yang dimiliki Pak Dhani Pomanto dalam peta perpolitikan di Sulawesi Selatan ini, banyak orang menilai bahwasanya Pak Dhani itu jagonya cuma di Makassar, tapi bukan untuk Sulsel. Kita tahan dulu setelah pariwara yang berikut ini. Pagi ini kita mendapatkan laporan, ya, laporan adanya orang yang tenggelam
Baik pemirsa, selain memadamkan api, petugas pemadam kebakaran juga memiliki tugas penyelamatan lain. Saya sedang bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, Bapak Hasanuddin. Nah, apa saja sih Pak tugas dari seorang pemadam kebakaran selain memadamkan api? Itu ada penyelamatan di ketinggian, juga ada penyelamatan di air, penyelamatan kecelakaan lalu lintas, begitupun juga penyelamatan hewan membahayakan manusia, penyelamatan pada bangunan runtuh, penyelamatan di kebakaran. Nah, bagaimana cara masyarakat menghubungi petugas pemadam kebakaran? Silakan langsung ke 112 atau langsung ke wallroom kami di 0811410113. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar siap melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di program Potere Spesial Podcast. Pak Asratillah, sosok Pak Dhani ini memang mendapat pengakuan, khususnya dari warga Makassar, bahwasanya beliau adalah politisi yang belum pernah kalah. Tapi tidak banyak juga yang menilai bahwasanya sosok Pak DP ini hanya jago di Makassar. Tapi di Sulawesi Selatan ya tunggu dulu. Kira-kira perspektif Pak Asratillah ini seperti apa? Nah, yang pertama ya kita maklumi beliau kan newcomer gitu ya. Nah, apalagi kan beliau punya rencana di kontestasi Pilgub mendatang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, justru pengalamannya sebagai wali kota Makassar yang cukup sukses itu saya pikir bisa menjadi apa ya, sebagai modal awal lah ya. Karena mengurus kota serumit dan sekompleks kota Makassar ini bukan hal yang gampang gitu ya. Apalagi secara geopolitik, Kota Makassar ini merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak. Ada 1 juta lebih pemilih di Kota Makassar. Dan semua pemilih atau orang di kabupaten kota manapun di Sulawesi Selatan, bahkan di luar Sulawesi Selatan, itu kemungkinan besar pernah datang dan berkunjung di Kota Makassar. Melihat apa yang dilakukan oleh Pak Dhani Pomanto, itu ya, legasi apa yang telah dia perbuat untuk Kota Makassar. Dan saya pikir itu bisa apalah ya, menjadi bahan atau menjadi apa ini, menjadi awal ya bagi para pemilih untuk melihat, wah ternyata Pak Dhani Pomanto ini mesti memperbesar skala kesuksesannya dalam mengurus daerah ya, bukan hanya di Kota Makassar itu ya. Jadi bekal tanda kutip pengalaman yang dimiliki Pak Dhani Pomanto di Makassar selama 10 tahun terakhir ini bisa menjadi bekal yang cukup untuk mendongkrak perolehan suara Ganjar secara signifikan di Sulawesi Selatan ya Pak ya? Ya, saya pikir begitu ya. Kita tahan dulu Pak Asraf. Saat ini kita bersama Pak Dhani Pomanto, Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar di Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau. Pak Dhani, selamat siang Pak Dhani. Selamat siang. Pak Dhani, saat ini tidak begitu lama lagi ke depannya, kurang lebih 2 minggu, KPU akan menetapkan calon dan presiden dan wakil presiden. Sebagai ketua tim pemenangan, salah satu cawapres, yaitu Pak Ganjar Pranowo, langkah-langkah strategis apa yang akan Bapak lakukan di Sulawesi Selatan, Pak? Saya kira yang pertama tentunya pemilik suara itu terpenuhi. Yang namanya manusia pasti jadi pemilik suara pada saat dia memenuhi syarat sebagai voters, misalnya 17 tahun ke atas. Nah, sehingga yang kedua strateginya adalah bagaimana mempengaruhi pemilik suara ini memilih Ganjar. Pak Asratillah tadi di segmen pertama mengatakan Pak Dhani bahwasanya potensi Anda, jiwa bertarung, semangat bertarung Anda, khususnya rekam jejak Anda di Kota Makassar itu tidak pernah kalah, menjadi poin tersendiri untuk mendongkrak perolehan suara Ganjar di Sulawesi Selatan. Menurut Pak Dhani sendiri seperti apa, Pak? Ya, kalau modal sih bisa jadikan modal karena pengalaman itu. Tapi kalau keadaannya berbeda. Nah, sehingga kita perlu berjuang dengan strategi yang tepat. Dengan intinya adalah bagaimana meraih simpati dan hati masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo. Itu intinya. Dan insya Allah kita sudah punya kiat-kiat soal itu. Ya Pak Dhani, ini kita sedang bersama Pak Asratillah. Pak Dhani, mungkin beliau ingin menyampaikan sesuatu ke Pak Dhani. Oh, siap. Ya, Assalamualaikum
Pak Wali. Iya. Iya, 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 iya. Ya, ini kami sementara bicara soal kekuatan elektoral atau kekuatan figur tak dalam mendongkrak perolehan suara Pak Ganjar. Jadi saya pikir kita sebagai ketua TPD itu sudah sangat tepat gitu ya. Pertama, pengalaman tanding tak itu sudah teruji. Kemudian yang kedua, ya posisi Makassar juga secara geopolitik yang terbesar di Sulawesi Selatan. Iya, 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 iya. Ya, jadi saya pikir ya betul tadi yang dikatakan oleh Pak Wali bahwa yang terpenting ini strategi marketingnya. Ya membangun, membangun kedekatan antara Pak Ganjar dengan masyarakat Sulawesi Selatan. Saya pikir Pak Dhani, Pak Wali sudah paham dan punya langkah-langkah yang terencana lah soal itu. Baik. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Kalau seperti kan kekuatan jaringan menjadi penting. Betul. Nah, jaringan makin jaringan itu insya Allah kita akan menang. Kedua, kekuatan komunikasi dan pesan. Betul ya. Bagaimana pesan bisa sampai? Karena lawan terberat daripada Ganjar Pranowo adalah hoax. Betul. Jadi iya. pemutar-pemutar fakta itulah yang mesti dijelaskan. Betul. Dan tentunya yang ketiga doa. Betul. Jadi jaringan, komunikasi dan doa itu tiga intinya. Betul. Oke Pak Dhani, saya kembalikan ke Pak Pupung ya. Tapi Pak Dhani, yang terakhir untuk Pilpres 2024 target perolehan suara Pak Ganjar di Sulsel seperti apa Pak? Kalau tiga kandidat tentunya kan secara nasional harus 50+1. Kalau persoalan menang, dia adalah menang. Karena kalau target suara itu terlalu dini kita mau hitung suara. Yang penting kita menang. Siap. Terima kasih banyak Pak Dhani atas waktu dan kesempatannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, sekelumit perbincangan kita dengan Pak Dhani Pomanto dari intonasi suaranya beliau ini sosok yang optimis Pak Sarentila ya. Betul. Ada 3 poin yang kita perlu catat, kita perlu garis bawahi bahwasanya yang pertama komunikasi, yang kedua membangun jejaring di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, dan yang terakhir itu doa. Kira-kira strategi ini tepat tidak digunakan di Pilpres nantinya, Pak? Saya tadi sepakat dengan Pak Dhani ya bahwa salah satu hambatan bagi sosok Ganjar itu adalah berita palsu dan cerita palsu sekaitan dengan beliau. Apalagi beliau didukung oleh Partai PDI Perjuangan ya. Kita tahu bagaimana psikologi masyarakat Sulsel sebagian soal partai ini kan itu banyak didasari oleh mis dan disinformasi atau berdasarkan informasi yang keliru kan. Jadi saya pikir hal pertama yang mesti dilakukan oleh tim pemenangan daerah Sulsel untuk Ganjar ini adalah mengklirkan beberapa informasi yang dianggap menyesatkan masyarakat. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi mengenai Pak Ganjar sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan. Ini kan sudah ada beberapa atribut saya lihat ya di sudut-sudut kabupaten kota. Misalnya ada atribut yang menggunakan daengku dan sebagainya. Saya pikir itu sudah tepat itu. Karena berupaya untuk membangun kedekatan dan kesamaan antara kedekatan emosional ya dengan kedekatan dan kesamaan emosional dengan kultur masyarakat Sulawesi Selatan. Saya pikir Pak Dhani paham soal itu karena kita bisa anggap Makassar ini kan miniatur Sulawesi Selatan. Ya, Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Jawa bahkan Medan ada di sini. Kompleks di Makassar. Kompleks di Kota Makassar. Jadi pertarungannya di pemilihan wali kota kemarin, saya pikir yang dilakukan Pak Dhani adalah melakukan adjustment ya atau penyesuaian cara dan konten komunikasi pada waktu menyasar segmen pemilih tertentu. Jadi betul itu. Jadi nanti barangkali segmen pemilih A kontennya A, segmen pemilih B kontennya B. Nah itu barangkali yang mesti direncanakan baik-baik oleh tim pemenangan daerah Sulawesi Selatan untuk Ganjar ya. Kemudian yang kedua jejaring. Seperti yang saya sampaikan tadi, kultur patronase di Sulsel itu masih cukup kuat, ya.
Artinya posisi bangsawan, posisi orang tua, posisi tomaca itu masih menjadi semacam rujukan informasi politik masyarakat. Nah, ini yang mesti difikir baik-baik oleh TPD, bagaimana cara merekrut para opinion leader di tingkat bawah. Mereka lah nanti yang menjadi corong komunikasi politik dari Pak Ganjar Pranowo ya. Nanti saya pikir para pemilih itu akan mudah percaya kepada Pak Ganjar jika para opinion leader itu sudah memberikan political testimoninya ya, testimoni politik soal kompetensi dan kelayakan Pak Ganjar sebagai Presiden Indonesia ke depan. Ya. Pak Sarifullah, selain daripada sosok Pak Dhani Pomanto selaku Ketua Tim Pemenangan Daerah Sulawesi Selatan, seperti apakah kontribusi, seperti apakah potensi yang dimiliki partai dan relawan, khususnya partai pengusung dan pendukung serta relawan Ganjar Pranowo di Kota Makassar untuk melakukan hal yang sama? Kita tahan dulu setelah pariwara berikut. Ya, pemirsa News TV Makassar, kembali lagi bersama kami di program Potret Spesial Podcast. Pak Asraf, ada 3 komponen di dalam satu tim pemenangan, khususnya di Pilpres 2024. Ada sosok Pak Dhani selaku ketua, ada sosok partai-partai yang menjadi pendukung dan pengusung, dan yang terakhir ada sosok relawan. Kira-kira untuk partai pengusung dan pendukung ini beserta relawan ini kira-kira sejauh mana potensi yang dimiliki untuk mendongkrak perolehan suara Pak Ganjar Pranowo di Sulawesi Selatan? Ya. Kalau partai pengusung itu kan cuma ada 2 yang terhitung sebenarnya, yang PDP dan P3 ya. P3 ya. Tapi saya pikir banyak tidaknya partai yang menjadi pengusung itu tidak jadi soal, karena di pengalaman Pilpres kita sebelumnya, koalisi gemuk itu belum tentu menjadi garansi bagi capres yang didukung itu atau yang diusung itu akan duduk sebagai presiden. Karena terus terang salah satu kesulitan dari koalisi yang gemuk itu adalah koordinasi dan komunikasi ya. Koordinasi dan komunikasi antar partai, karena bukan hanya di tingkat pusat di Jakarta, tapi ini mesti membuat matching lah ya, jejaring sampai di tingkat desa bahkan ya untuk mencari suara. Nah, kelebihan dari koalisi yang ramping ini di Ganjar itu adalah kemudahan untuk komunikasi dan koordinasi di antara partai yang ada. Saya pikir kalau semua partai pendukung dan pengusung ini tertib dalam mengkonsolidasikan mesin partainya ya. Jadi tidak hanya melakukan konsolidasi di tingkat pusat dan provinsi saja, tapi konsolidasi itu terus berlanjut sampai di tingkat kecamatan bahkan kelurahan, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ditambah lagi ada sosok komandan atau manajer lapangan lah kira-kira, korlapnya ini kan kaptennya ya. Pak Dhani ini kan kaptennya atau korlapnya yang mengatur dan memanajemen semua sumber daya yang dimiliki oleh tim untuk memenangkan Pak Ganjar. Kemudian terakhir seperti tadi yang Pak Pupung sampaikan adalah relawan. Para volunteer ini penting untuk diperhatikan nanti oleh Pak Dhani. Saya pikir Pak Dhani ini sudah makan asam garam lah soal kerelawanan ya. Karena para relawan inilah nanti yang berinteraksi langsung dengan para pemilik suara. Bahkan berkomunikasi dengan para pemilik suara
menjelang hari H. Nah, jadi Pak Dhani saya pikir sudah paham betul lah soal para relawan ini ya, dan bagaimana cara memanajemen sumber daya relawan yang jumlahnya memang tidak sedikit, apalagi dalam konteks Pilpres. Nah, saya sepakat dengan Pak Asrar Tillida bahwasanya di poin ketiga itu berbicara soal relawan ini menjadi kekuatan yang besar di sisi Pak Dhani Pomanto, khususnya dalam hal di dunia perpolitikan di Kota Makassar. Relawan ini yang menjadi trigger ya. Trigger menjadi pendongkrak suara beliau sehingga beliau tidak pernah kalah dalam bertarung di Kota Makassar. Nah, Pak Asraf, potensi-potensi yang dimiliki tiga kekuatan tadi, apakah bisa menghadapi black campaign yang mungkin bisa saja terjadi? Ini kan berdasarkan pengalaman di setiap pesta demokrasi pasti ada hal-hal yang berbau negatif yang dihembuskan oleh individu atau kelompok yang ingin menjatuhkan kelompok-kelompok tertentu. Kira-kira sejauh ini bagaimana pengamatan Anda, Pak Asrar? Nah, tadi Pak Dhani juga mengatakan bahwa salah satu musuh terbesar dari Pak Ganjar itu kan hoax, gitu ya. Dan semua tim pemenangan pasti memiliki organ media center lah, anggaplah begitu dalam timnya. Dan posisi dari media center ini atau tim media dari pemenangan itu sangat vital sekali. Vitalnya apa? Karena pertama, dia mesti mengklarifikasi dengan cara yang cerdas dan barangkali menarik beberapa informasi miring berkaitan dengan Pak Ganjar ya. Ya, kita tahu ya berapa banyak pesan ini yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah membuat para pemilik suara itu menjadi percaya bahwa memang Pak Ganjar ini layak menjadi kepala negara. Dan saya pikir Pak Ganjar juga melalui beberapa akun medsos sudah cukup aktif itu ya, memarketing diri. Dan salah satu kelebihan beliau itu istilahnya ini sombere itu ya. Kalau kita lihat akun platform IG. Profil ya? Ya, profil. Ya, jadi memang profiling diri itu sangat sombere sekali. Kemudian sangat merakyat sekali ya, seakan-akan tidak ada sekat lah ya antara dia sebagai gubernur dulu dengan para rakyatnya di daerah yang dipimpinnya. Nah, saya pikir ini agak sejalan dengan sosok Pak Dhani Pomanto. Pak Dhani Pomanto kan juga tidak ada urusan biasanya berkomunikasi dengan warga. Ya, ada yang dipersoalkan ya langsung saja head to head untuk mengklarifikasi persoalan di kota. Nah, saya pikir profiling seperti ini tuh mesti dipertahankan ya, sambil secara berkelanjutan mengklarifikasi, mengidentifikasi informasi-informasi yang tak bertanggung jawab dan berpotensi untuk mendowngrade atau merontokkan citra dari Pak Ganjar Pranowo. Ini posisi media center ini sangat penting sekali. Ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Asraf. Tidak terasa 30 menit kita berdiskusi. Mungkin ada closing statement buat pemirsa kami di NSTP. Dipersilakan Pak Asraf. Ya. Oke, saya hanya mau berpesan bahwa kita mesti menghadapi Pilpres ini dengan riang gembira ya. Makanya kita sering mengatakannya sebagai pesta demokrasi ya. Berbeda pilihan itu hal yang wajar ya, jangan sampai kita berbeda pilihan calon presiden ya, kita saling memutus tali silaturahmi. Kemudian yang kedua, kita berharap tidak terlalu cepat mempercayai beberapa informasi yang sulit untuk diklarifikasi gitu ya. Ada macam-macam yang kita temui terutama melalui platform WhatsApp itu. Itu barangkali dari saya ya, mudah-mudahan pemilu Pilpres kita ke depan ini bisa berjalan dengan baik, dengan aman, tertib dan bermartabat. Terima kasih banyak Pak Asraf. Pemirsa NSTP Makassar, program Potret Spesial Podcast. Kita berharap kualitas pemilu di 2024 nantinya akan lebih berkualitas dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Kami berharap dari NSTP, pemirsa NSTP benar-benar menelaah, benar-benar mempercayai dari sumber informasi atau sumber berita yang terpercaya. Jangan gampang terombang-ambing dengan berita bohong. Perlu klarifikasi, perlu ditelaah, perlu pemikiran yang positif sehingga apa yang menjadi tujuan negara menggelar pesta demokrasi ini benar-benar
dapat dinikmati dan dapat memberikan pendidikan politik yang positif terhadap semua lapisan masyarakat. Terima kasih banyak. Salamat kita para salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.